Halo sahabat Indozone. Kasus penculikan banyak terjadi di berbagai belahan penjuru dunia. Pelaku penculikan melakukan tindakan tersebut didasari oleh berbagai motif. Misal seperti memeras uang, dendam, penjualan organ, hingga ketertarikan terhadap si korban. Beberapa kasus penculikan berakhir kurang menyenangkan, meski tak sedikit yang berhasil diselamatkan. Bahkan, beberapa kasus baru bisa diselesaikan dalam waktu yang begitu lama. Seperti apa kisahnya? Berikut Indozone bahas durasi kasus penculikan terlama dari berbagai tempat yang kamu harus tahu. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Dan push notification button biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Steven Steiner. Kasus penculikan satu ini terjadi pada bocah berusia 7 tahun di California. Steven Steiner merupakan bocah yang diculik oleh Kenneth Parnell melalui bantuan Erwin Edward Murphy pada tahun 1972. Bocah malang tersebut dibawa pergi dan dianiaya. Ia juga dibohongi oleh Parnell bahwa orang tua Steven tak mampu untuk membayarnya lagi. Alhasil, Steven berada dalam jeratan Parnell selama 7 tahun 3 bulan, serta mengalami kekerasan seksual. Hingga suatu hari, Parnell kembali menculik anak 5 tahun bernama Timothy White. Melihat hal tersebut, Steiner membawa bocah 5 tahun itu melarikan diri. Kejahatan Parnell kemudian terungkap dan ia mendapat hukuman yang berat. Natasha Kampusch. Anak perempuan di Austria berusia 10 tahun bernama Natasha Kampusch menjadi korban penculikan selama 8 tahun 5 bulan. Penculik tersebut bernama Wolfgang Prokopel. Ia menculik dan mengunci Natasha di ruang bawah tanah dengan fasilitas kamar mandi. Dan tempat tersembunyi tersebut ditutupi dengan pintu berangkas sehingga tidak mencurigakan buat siapapun. Meskipun diculik dan terkurung di bawah tanah, di tahun awal ia diculik, Natasha tetap diberi pelajaran baca tulis, mendengar radio, menonton video, sehingga ia tidak tertinggal dengan peristiwa-peristiwa penting di dunia. Hingga beberapa tahun setelahnya, ia boleh keluar dari ruangan terpencil tersebut, namun tidak boleh berinteraksi dengan siapapun. Menurut keterangan, Natasha Kampusch melarikan diri ketika si penculik lengah. Tepatnya pada saat ia sedang membersihkan mobil si penculik dengan vacuum cleaner. Dan bising suara mesin membuat si penculik yang sedang menelpon menjauh. Mengetahui korbannya melarikan diri, membuat si penculik menabrakkan diri ke kereta. Fusako Sano. Kejadian penculikan dengan durasi lama selanjutnya terjadi di Jepang dengan korban seorang bocah perempuan berusia 9 tahun bernama Fusako Sano. Ia diculik seorang pria Jepang bernama Nobuyuki Sato dan menahannya selama 9 tahun 2 bulan. Ia ditahan dalam sebuah apartemen yang tak jauh dari kantor polisi. Namun, karena ancaman dan siksaan yang didapatkan oleh Sano membuatnya ketakutan. Ia kerap kali disetrum oleh Sato. Hingga suatu saat, ibu dari Nobuyuki Sato berkonsultasi kepada pusat kesehatan publik Kashiwazaki setelah anaknya bertindak aneh dan kasar. Hal ini membuat petugas datang ke tempat tinggal Sato, yang juga tempat penahanan Fusako Sano. Alhasil, terbongkarlah kejadian 9 tahun silam, dan membuat Fusako Sano terbebas dan dapat kembali ke keluarga. Amanda Berry, Gina DeJesus, dan Michelle Knight. Nama Ariel Castro merupakan dalang dibalik penculikan 3 orang perempuan dan menyekapnya lebih dari sekitar 10 tahun, tepatnya 10 tahun 9 bulan. Para anak perempuan tersebut adalah Amanda Berry, Gina DeJesus, dan Michelle Knight. Penculikan terjadi di Cleveland antara tahun 2002 hingga 2004 dengan urutan penculikan Michelle yang pertama, Amanda, kemudian Gina.
Mereka semua dirantai selama penyekapan. Diketahui kalau penculik tersebut memperkosa Michelle dan menghamilinya 5 kali dalam kurun waktu 10 tahun penculikan. Namun, Michelle mengalami keguguran akibat pukulan keras yang ia rasakan, ditambah ia tidak diberikan makan. 2 gadis lainnya mengalami hal serupa. Bahkan Amanda Berry sempat melahirkan ketika masa penculikan. Sampai masa di mana Ariel Castro membiarkan gadis-gadis itu tak terikat dengan rantai dan terjadi momen ia lengah. Lantas, momen itu dimanfaatkan Amanda untuk kabur dan meminta bantuan dari orang sekitar yang membuat penculik kejam itu berhasil diamankan. J.C. Dugard. Penculikan yang dialami J.C. Dugard boleh dibilang kasus yang dapat hasilkan trauma yang begitu panjang. Bayangkan saja, ia menjadi korban penculikan selama 18 tahun 2 bulan. Bermula ketika J.C. Dugard berusia 11 tahun, yang kemudian tiba-tiba ia diculik di depan rumahnya di South Lake Tahoe, California pada 10 Juni 1991. Kemudian, J.C. disembunyikan di ruangan yang ada di halaman belakang rumah milik penculik yang bernama Philip Garrido dan istrinya Nancy Garrido di Antioch, California. Kemudian, penculik tersebut menyematkan nama Alyssa untuk menyembunyikan identitas J.C. Malang, ia mendapatkan kekerasan seksual sampai-sampai J.C. hamil dan melahirkan di usia 14 tahun dan 17 tahun. Yang keduanya melahirkan anak berjenis kelamin perempuan. Terungkapnya penculikan J.C. karena kecurigaan terhadap pihak kepolisian yang melihat sang penculik Philip Garrido bersama dengan 2 anak kecil yang merupakan anak J.C. Dugard. Padahal, Garrido sendiri tak diizinkan berada dengan anak-anak terkait kasus pemerkosaan yang pernah ia lakukan. Alhasil, pihak berwajib membongkar kegelapan di halaman rumah sang penculik. Dari banyak kasus yang ada, semoga bisa membuat kita belajar untuk selalu waspada dan membuat anak-anak selalu dalam jangkauan pengawasan orang tua. Bagaimana pendapat kamu sahabat Indozone? Tahu cerita penculikan lainnya? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat like dan subscribe, karena masih banyak hal menarik lainnya yang kamu harus tahu.